jumpa lagi di konten modifikasi dari CX-5 IC, CX-5 Indonesian Community. Kali ini kita akan mereview mobil Mazda CX-5 dari member nomor 777. Siapa dia? Simak aja berikut ini dari Elio Sanjana. Halo Elio, apa kabar? Halo. Apa kabar? Say hi buat semuanya. Halo semua. Nah, kali ini kita akan share modifikasi dari mobil nomor 77 dari nomor member 777. Nah, Oke. Elio, boleh di-share sedikit dong pertama-tama kapan nih join dari komunitas CX-5 Indonesian Community ini sendiri? Jadi joinnya itu awal 2018 waktu beli mobil ini. Oke, berarti ini baru ya? Ini baru 2018. Ya. Tapi saya pengguna CX-5 itu mungkin dari 2013. Oh, oke. 2013 saya menggunakan VS5 versi pertama. Ya. Lalu di 2015 saya upgrade ke versi facelift. Oke. Lalu di 2018 saya baru ganti ke yang new model. Oh, Lalu berarti saya join ke total berapa unit tuh dari yang pertama? 3 unit CX-5. 3 unit ya, CX-5 3 3 unit unit. CX-5. Tapi baru joinnya Di 2018. 2018. Nah, waktu itu kan udah pakai udah lama nih, tapi baru join di 2018. Kenapa tuh akhirnya memutuskan untuk bergabung di komunitas CX-5 di tahun itu? Jadi awal-awal waktu saya menggunakan CX-5 itu memang saya belum tahu nih ada komunitas CX-5 sebenarnya. Oh, oke. Di luar itu saya juga masih punya kesibukan kerja waktu itu, jadi belum terlalu mencari-cari lah. Ya. Ada nggak sih komunitas CX-5 di Indonesia itu? Ya. Nah, waktu di 2015 saya sudah mengetahui, cuma waktu itu karena kesibukan saya juga belum bisa join member. Oke, belum full ya, belum inilah, masih sibuk lah. Masih sibuk. Jadi di 2018 mungkin di 2017 itu saya sudah kenal dengan teman-teman komunitas sebenarnya. Oke, Cuma udah saya belum ada join. sounding. Sudah ada. Ya. Jadi pasti 2018 saya ganti mobil, saya putuskan untuk join ke. Betul. Oke. Nah, jadi intinya teman-teman yang mau join pula ke komunitas CX-5 Indonesian Community jangan ragu ya. Linknya tentu saja akan di-share di dalam konten kita berikut ini. Nah, Elio, boleh dong diceritakan juga sedikit nih tentang secara gambaran aja gitu. Modifikasi apa aja sih yang sudah kamu lakukan pada mobil ini? Mungkin dari urutan depan, samping, belakang, dan kemudian interior dalamnya dan atau mungkin juga mesinnya. Silakan. Mungkin pertama-tama yang saya modif pertama kali waktu mobil ini sampai, saya waktu itu pasangin dulu body kit. Oke. Full body kit plus grill dari Admiration Belta waktu itu. Ya. Lalu setelah itu saya coba modifikasi kaki-kaki dari coilover sama pelek. Kemudian pelek dan ban saya ganti juga. Oke, berarti intinya saat itu pun Elio sudah langsung interior duluan nih. Betul. Gitu ya, interior. Oke, boleh dikasih gambaran nggak Elio? Berapa sih range harganya waktu itu untuk modifikasi? Ya, jadi buat teman-teman di sini. Jadi kalau untuk body kit, mungkin saya lupa saya kasih range saja ya. Kalau untuk body kit Admiration Belta ini kurang lebih 18 sampai 20 jutaan. Oke. Kalau untuk pelek, kebetulan untuk pelek yang sekarang saya pakai dan bannya ini mungkin sekitar roughly 65 sampai 70 ya. 65 itu termasuk ban. Sudah termasuk ban. Kalau mungkin velg doang mungkin range-nya 45 sampai 50 lah. 45. Dan waktu itu baru apa second kira-kira? Kebetulan ini second. Oke. Kebetulan ini second. Second. Dan ini pelek yang kedua yang saya pakai. Pelek pertamanya saya ada, masih saya simpan. Ya, masih disayang-sayang atau sebenarnya lagi rilis ready to sell. Ready to sell. Nanti yang mau tahu kisi-kisi yang sebelumnya silakan chat di kolom chatnya. Oke, lanjut lagi. Apalagi nih Elio? Lalu berikutnya dari bagian depan sudah ya? Depan sudah. Ya? Depan sudah. Lalu yang berikutnya saya upgrade rem. Oke, rem ya. Rem, jadi saya menggunakan BBK dari EP Racing. Oke, ini ya. Ini ya Pro 5000R tipenya. Oke, estimasi harganya sekitar? Ya 45-an juga kali ya. Dari tadi nyinyir mulu kalau udah nyebutin harga. 45 sampai 50 soalnya nih. Kayaknya nih premium. Premium apa super atau apa? Oke, lanjut. Lalu saya ada gedein disk juga. Cuma tadi harga yang saya sebutkan tadi sudah termasuk dengan disk-disknya ya. Oke, disknya itu yang mana nih? Disk yang sebelah sini mungkin. Oke. Nah, untuk performance-nya sendiri dari hasil upgrade ini sendiri apa yang Elio secara pribadi rasakan sebagai Jadi pengguna? memang dari awal saya menggunakan CX-5 dari 2013, 2015, lalu kali 2018, memang jujur saya nggak begitu suka dengan karakter rem CX-5 tersebut ya. Bukan berarti tidak pakem, tidak bagus ya, bukan. Cuma karakternya saya kurang begitu suka. Jadi saya putuskan untuk mengupgrade
rem dengan BBK seperti ini agar saya mendapatkan kenyamanan dari sisi driving saya sendiri sebenarnya. Karena mungkin kalau untuk kecepatan-kecepatan tertentu memang akan lebih merasa aman, nyaman berkendaraan. Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya tentang gaya-gayaan untuk bukan upgrade teman lain, tapi juga memang karena pengendara CX-5 biasanya dengan kecepatan dan mungkin juga sering touring, sering jalan jauh dan lain-lain, ya akan lebih nyaman gitu loh berkendaraan dengan upgrade ini ya. Oke, lanjut. Apalagi nih kira-kira? Kalau untuk bagian depan mungkin sudah ya. Kalau bagian belakang saya tidak banyak melakukan perubahan ya. Hanya spoiler atas ya, mungkin itu sekitar sini ya. Ya, itu spoiler atas. Itu mungkin sekitar 2,5 atau 3 juta ya. Dan ini juga terkait tampilan ya? Betul, untuk tampilan. Biar nggak terlalu bongsor. Lebih seksi ya dari belakang, lebih gahar. Oke, kalau untuk interior dalam mungkin? Interior dalam saya tidak banyak perubahan ya, paling saya door trim steer, lalu ada bus meter, sama oil temp. Oil temp ya. Mungkin untuk estimasi harganya kira-kira? Nah, kalau ini mungkin dari dua item ini nih sekitar masing-masing? Ya masing-masing 2,5 juta ya, kurang lebih ya. Nah, untuk fungsinya sendiri nih Elio, apa kira-kira? Kalau untuk fungsi sendiri sebenarnya saya lebih banyak bermain di mesin. Oh, jadi ini lebih ke arah juga untuk mengontrol performance mesin saya sebenarnya. Oke, itu nanti relate ya berhubungannya untuk mesinnya. Oke, berarti kita langsung pergi ke mesin. Nah, kalau untuk mesin sendiri nih, mungkin langsung di-share aja Elio apa yang udah di-upgrade atau di-install di dalam mesin ini. Jadi awalnya pertama kali saya fine tuning ya. Jadi fine tuning itu ada beberapa yang dilakukan kayak ganti open filter. Lalu di mesinnya ada beberapa dihaluskan. Dihaluskan itu bagaimana maksudnya? Di fine tuning saya bilang dihaluskan di apa ya? Mungkin di lebih ke arah coating polish. Coating polish. Nah, itu boleh di-share kira-kira di mana waktu itu dilakukan dan waktu itu saya kerjainnya di Engine Plus, bengkel Engine Plus di Sunter ya. Dan untuk estimasi mungkin pengerjaannya? Estimasi pekerjaan, lama pekerjaan atau atau biaya pekerjaan? Ya, kalau lama pekerjaan mungkin untuk estimasi biaya lah. Karena estimasi kan biaya mungkin untuk fine tuning dan lain-lain, untuk bongkar jasa basah mungkin sekitar 30-an ya, 30 sampai 40-an lah ya. Nah, itu untuk perbedaannya sendiri Elio, maksudnya dari yang benar-benar standar sampai untuk fine tuning itu apa yang sebenarnya Elio ingin dapatkan dari fine tuning tersebut dengan sebenarnya dari fine tuning itu sebenarnya saya pengen ngarepin mobil ini jadi performanya jadi lebih meningkat sih. Dan lebih ke arah sebenarnya lebih ke arah penasaran saya juga. Kok dengan dengan cc sebesar ini gitu ya kan, kok powernya hanya seperti ini, seperti itu. Pengen lebih kayak dimaksimalkan ya, mau seperti sampai semana sih Betul, sebenarnya sampai sejauh mana sih batas CX-5 sebenarnya seperti itu sih. Tapi tentu saja dengan mengedepankan yang proper dan mungkin performance-nya itu rapi dan jadi memang sewaktu saya memodifikasi mesin ini saya sudah berdiskusi dengan bengkel. Jadi mereka juga mengatakan yang kita lakukan ini semuanya proper, tidak mungkin akan merusak mesin atau seperti apa, seperti itu sih kurang lebih. Lalu berikutnya saya ada masang supercharger ini, supercharge. Yang mana tuh? Supercharge ini kebetulan ini. Boleh tolong di-share. Nah ini pasangnya di mana dan mungkin estimasinya? Supercharge ini saya sama, ini pasangnya juga di Engine Plus. Untuk estimasi biaya kurang lebih 50-an juga semuanya. Ya, jadi dan apa yang kamu pengen dapat dari pemasangan ini? Nah, kalau ini mungkin lebih sedikit ekstrim ya. Memang ya tadi saya ingin tahu batas maksimal CX-5 sampai di mana seperti itu, kurang lebih seperti itu sih. Tapi sebenarnya mungkin ini buat orang awam juga sih yang sebenarnya kan nggak pernah tahu nih bahwa tentang ini, tapi kan itu juga mengatasi rasa penasaran Elio mau install ini dan itu. Emang sebelumnya tuh kamu dapat referensi dari mana untuk pemasangan ini sehingga akhirnya memutuskan saya mau pasang nih di CX-5 saya? Referensi sebenarnya sih ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari lihat di YouTube, dari internet saya cari tahu gitu ya kan. Karena kebetulan supercharge yang saya pasang ini plug and play dengan CX-5, jadi tidak ada perubahan apa-apa. Dan memang sebenarnya tuh berkesinambungan ya, nggak ada sesuatu yang dirubah. Peruntukannya memang untuk CX-5. Jadi seperti itu. Lalu ada beberapa kabel setan ya, kabel set. Mungkin saya nggak bisa jelasin, ada untuk yang di coil, ada untuk yang di disaster unit ya, kalau salah ini ya saya lupa. Dan ini juga ada ini ada sultan dari AutoX.
Dan ini nih memang benar-benar kayaknya secara garis besar tuh member CX-5 itu rata-rata pasang ini ya untuk kestabilan. Rata-rata untuk kestabilan mobilnya, betul. Nah, makanya nanti teman-teman untuk kabel setan sendiri seperti yang saya pernah jelaskan di konten sebelumnya, ini akan kita review secara terpisah, secara detail, dan performance dari mobil ini sendiri sebelum dan sesudah dan gimana sih larinya dan lain-lain akan kita review di konten terpisah ya. Makanya tolong di request di bawah apakah berminat untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke, lanjut. Apalagi nih kira-kira? Oh, ada satu lagi sebenarnya. Saya ada satu alat yang saya masukin sendiri sebenarnya itu untuk transmisi. Oke. Itu juga proper untuk transmisinya CX-5. Oke. Tapi alatnya itu memang mungkin saya bisa kasih tunjuk ya alatnya. Jadi ini alatnya untuk transmisi lebih tepatnya sih. Oke. Jadi untuk apa namanya? Diinstalnya nanti di mana? Installnya itu lebih ke kita colokin ke OBD. Oke. Lalu ada step-stepnya. Oke. Lalu kita tinggal dicolok aja kurang lebih 10 menit. Kita cabut. Oke. Bawa jalan kurang lebih 100 sampai 200 kilo. Oke. Itu akan berasa bedanya untuk transmisi kita. Oh, dan ini kamu kerjakan sendiri ya? Maksudnya ini kita masukin sendiri dari luar kebetulan. Oke, nah bagi mungkin teman-teman yang kepengen banget nih mencoba juga dan lain-lain ya monggo silakan ikutin kita atau mungkin kontak kita Japri dan mungkin penasaran ya silakan monggo datang. Jadi kita akan review, akan kita share juga pengalaman kita menggunakan ini dan tentu saja mungkin kamu pengen mendapatkan unit ini silakan datang ke kita juga. Oke, nah perbedaannya sendiri berarti untuk performance juga ya kembali lagi ya. Performance, matic lebih nggak delay, harus lebih responsif untuk maticnya banyak sih. Tapi yang pasti ini sangat-sangat aman. Karena ini sudah ditesting, tidak menghilangkan warranty dari si mobil tersebut, tidak ada masalah apapun, itu aja sih. Oke, dan udah berapa lama kamu menggunakan ini? Ini kurang lebih udah hampir setahun, hampir 2 tahun kurang lebih. Jadi udah terbukti ya, dalam hal ininya ya, quality dan konten ininya. Oke, sip. Nah, apalagi nih berikutnya Elio untuk modifikasinya? Untuk modifikasi mesin saya sebenarnya saya sih pengen nanya nih, in total berapa ya? Udah nyuir dulu dia. Ini wah mobilnya memang ganteng banget deh pokoknya kalau langsung dilihat. Oke. Tadi untuk Center Vibe sendiri boleh dikasih info range harganya? Kurang lebih 5 jutaan, saya lupa udah lama kalau nggak salah. Sekitar ya, around. Jadi maksudnya itu hanya gambaran aja buat yang mungkin mau berminat, nanti kita akan tunjukkan juga fotonya. Nah kemudian yang tadi di bagian belakang. Oke, di ujung di mufflernya saya menggunakan HKS legal. Ya, dan itu untuk estimasi harganya sendiri? Saya beli waktu itu kebetulan dapat harga bagus ya, cuma sekitar 7-an. Tapi aslinya berapa sekitar? Pasarannya mungkin sekitar 12-13. Nah, itu dapat infonya dari mana? Nah, itu dia. Saya dapat info dari teman-teman komunitas. Jadi satu teman komunitas ini yang kebetulan menggunakan mungkin kurang cocok dengan suaranya, akhirnya dijual. Ya ibaratnya saling bernegosiasi di dalam internal komunitas. Nah itulah makanya gunanya masuk ke dalam komunitas CX-5 Indonesian Community. Karena apa? Sesama member tentu saja untuk modifikasi bisa aja gitu loh, untuk saling sharing dan mungkin saling nambah ilmu dan juga ya saling tukar guling lah mungkin ya. Betul. Tukar guling. Oke, berikutnya udah paling sekitar itu ya modifikasinya ya. Baik. Nah oke teman-teman semua, berarti untuk konten modifikasi dari mobil Elio sendiri dengan nomor 777 adalah sekian. Please like, share, dan tentunya subscribe di konten di YouTube channel dari CX-5 Indonesian Community. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Selamat sore.